Episode 55. Butuh Bella. Revan menghentikan mobilnya di halaman parkir butik Bella. Kemudian ia bergegas keluar dan langsung membuka pintu butik itu. Amy yang akan keluar terkejut mendapati Revan dengan penampilan yang berantakan masuk ke dalam. "Di mana istriku?" tanya Revan melihat Amy dan Jesslyn yang sepertinya bersiap-siap akan pulang. "Bella sejak tadi keluar, bertemu dengan klien yang katanya mau pesan gaun, tapi sepertinya dia nggak balik ke butik," jawab Amy yang disusul anggukan dari Jesslyn. "Apa dia langsung ke rumah?" Amy mengedikkan bahunya. "Mungkin," jawabnya. "Kenapa nggak kamu telepon aja? Kan jadi tahu dia masih meeting atau udah pulang," ucap Jesslyn. "Ponselku tertinggal." "Baiklah, aku balik ke rumah dulu," ucap Revan kemudian bergegas keluar dan langsung menuju ke mobilnya. Amy dan Jesslyn menutup pintu butik dan mengemboknya. Selain Bella, kedua sahabat itu juga membawa kunci cadangan butik. "Apa mereka sedang ada masalah?" tanya Jesslyn. "Siapa?" bilang Amy. Jesslyn menatap wajah sahabatnya itu dengan kesal. "Ya, kali satpam di rumah lo. Itu si Revan sama Bella yang lagi ada masalah. Dari tadi juga raut wajah Bella murung seharian," ucap Jesslyn. Amy hanya bisa mengedikkan bahunya. Entahlah, mungkin saja mereka memang ada masalah. Bukankah aneh kalau Bella dan Revan tidak ada masalah? Sejak awal mereka menikah sudah bermasalah. Kalau memang mereka sudah tidak bisa disatukan, lebih baik pisah. Dan kalau aku jadi Bella, pasti aku sudah mundur sejak awal. Jesslyn menghela nafasnya. Memang benar yang dikatakan oleh Amy, Bella terlalu menyakiti dirinya sendiri. Tapi mereka berdua tahu kalau mereka tidak patut untuk ikut campur dalam masalah rumah tangga sahabatnya itu. Mudah-mudahan urusan Bella bisa cepat selesai dan gak berlarut-larut. Ya, gue bisa lihat kalau Revan memang udah cinta ke Bella. Tapi sepertinya masih banyak batu kerikil yang menghadang, ucap Jesslyn. Amy hanya mengangguk, kemudian kedua wanita itu langsung masuk ke dalam mobil dan bersiap-siap pulang. Karena nanti di rumah Jessie akan ada pesta yang tentunya Amy diundang secara khusus. Revan masuk melewati pintu gerbang yang telah dibuka lebar oleh satpam. Pria itu keluar dari dalam mobil dan mengedarkan pandangannya. Revan memicingkan matanya mencari mobil Bella yang tidak ada di halaman maupun garasi. "Apa Nona Bella belum pulang?" tanya Revan kepada satpam di rumahnya. "Belum, Tuan," jawab satpam tersebut. Revan langsung melenggang pergi dan berjalan ke rumah dengan perasaan yang menentu. Pikirannya sekarang benar-benar kacau. Banyak sekali yang harus dia selesaikan saat ini. Masalah Lisa yang baru saja kehilangan bayinya karena dia. Dan sekarang dia tidak bisa menemukan istrinya. Revan langsung masuk ke dalam rumah, sedikit berlari, menaiki tangga dan membuka pintu kamarnya. "Bella sayang, kamu di dalam?" Revan masih berusaha berteriak memanggil sang istri. Meskipun ia tahu bahwa Bella memang belum pulang. Akhirnya Revan menemukan ponselnya ada di atas nakas. Dia langsung membuka ponsel itu dan melihat beberapa panggilan tak terjawab dan juga beberapa pesan dari sang istri. "Sial!" geram Revan karena tadi dia terburu-buru untuk mengantarkan Lisa ke rumah sakit. Sehingga dia lupa untuk membawa ponselnya. Revan menghubungi nomor Bella. Berdering tapi tidak diangkat. Dia coba lagi. Revan kembali menelpon sang istri. Berdering beberapa kali dan akhirnya telepon itu diangkat oleh istrinya. "Halo sayang, kamu di mana? Aku ke butik, tapi kamu gak ada." Halo, Bella lagi di kamar mandi. Nanti aku bilangin sama dia." "Apakah kamu suaminya?" Revan benar-benar terkejut saat mendengar suara seorang pria yang menjawab. Apakah Bella masih bersama kliennya? Revan benar-benar tidak tenang kalau dia tidak menyusul Bella sekarang. "Iya, aku suaminya. Di mana istriku sekarang?" Sebelumnya, Dewa menahan lengan Bella dan mengajaknya untuk mengobrol sebentar. Tapi Bella juga tidak mau kalau hanya mereka berdua saja.
Irene terpaksa ikut duduk bertiga bersama mereka. Meskipun Irene merasa sangat canggung, tapi dia tidak bisa mengelak karena permintaan Bella dan Dewa. Gue mau minta maaf sama lo, atas sikap gue dulu yang selalu bikin lo marah, ucap Dewa menatap Bella intens. Udah gue maafin. Gak usah dibahas lagi. Lagian itu kan hanya masa lalu. Dan setelah sekian lama, gue juga udah lupa, jawab Bella. Sebenarnya dia ingin sekali segera pergi dari tempat itu. Tidak ingin berlama-lama dengan Dewa dan Irene. Bella sangat tahu bagaimana tatapan mata Irene yang terlihat sendu. Pasti wanita itu masih sangat mencintai Dewa. Sebenarnya waktu itu gue bukan benci sama lo, Bel. Gue hanya berusaha menutupi perasaan gue ke lo aja. Karena gue cinta dan gue gak pintar mengungkapin kata cinta buat lo. Kali ini, Bella langsung menelan salipannya setelah mendengarkan pertanyaan dari Dewa. Irene tersenyum ke arah Bella. Hatinya memang sakit mendengar pengakuan cinta orang yang dia cintai. Tetapi, pengakuan itu bukan untuk dirinya melainkan untuk sahabatnya sendiri. Bella sangat merasa canggung. Dia pun pura-pura memainkan ponsel yang ada di dalam tas dan mengambilnya. Tidak mungkin kan dia menatap ke arah Dewa, apalagi ke arah Irene, yang pasti saat ini dia merasa sangat malu sekali. Gue tahu kalau lo pasti merasa gak nyaman dengan kehadiran gue. Apalagi saat ini lo udah punya suami. Gue sama sekali gak ada maksud apa-apa, Bel. Gue cuma ingin ungkapin perasaan gue aja sama lo, Bel. Ya, mumpung gue ada di Indonesia. Karena gue di sini juga gak akan lama. Jadi please, gak usah canggung sama keadaan ini, ujar Dewa tertawa kecil. Iya, kali lo mau jadi pebinor? Kan sekarang lagi deket sama cewek Korea. Dia tuh sebenarnya udah move on sama lo, Bel. Cuma pengen ngurusin masa lalu yang dulu. Dewa minta bantuan gue buat bisa ketemu sama lo. Dia cuma pengen lo tahu kalau sebenarnya dulu dia tuh gak benci sama lo, melainkan sebaliknya. Tapi balik lagi, memang kalian gak jodoh. Gue juga bukan jodohnya Dewa. Karena sebentar lagi gue mau dilamar sama pacar gue, ujar Irene mencoba mencairkan suasana. Yang benar. Wah, selamat ya Ren. Gue senang banget dengernya, ucap Bella memeluk lengan sahabatnya itu. Sepertinya Bella tidak perlu merasa tidak enak hati karena sekarang Irene sudah memiliki kekasih yang akan melamarnya. Selamat ya buat lo, udah bisa move on dari gue. Kali ini Dewa yang memberikan selamat. Udah move on dong. Gak enak kali mencintai sendiri. Enaknya kalau kita sama-sama saling mencintai. Iya gak, Bel? Bella mengangguk sambil tersenyum ke arah dua temannya itu. Gue ke kamar mandi dulu ya, ucap Bella meletakkan ponselnya di atas meja. Mau ditemenin gak? Enggak, gue bisa sendiri. Iya kali temenin, jawab Bella tertawa. Kini mereka sudah tidak canggung lagi, bahkan lebih memanggil dengan bahasa tidak formal. Bella beranjak ke kamar mandi yang terletak di sudut restoran. Tiba-tiba, ponsel Bella yang ditinggal di atas meja berdering. Nama Revan muncul di layar. Siapa? Tanya Irene yang melihat Dewa menggeleng. Suaminya? Gue gak tahu. Namanya Revan. Masa iya gue angkat? Ujar Dewa. Siapa tahu penting. Panggilan itu berhenti dan Bella masih ada di dalam kamar mandi. Itu berdering lagi. Angkat aja, Wak. Siapa tahu penting. Biasanya kalau sampai telepon 2 kali atau lebih, itu penting loh, ucap Irene. Enggak nanti Bella marah sama gue. Lo aja. Ya elah Dewa, nanti bisa dijelasin ke Bella. Daripada entar, dia nanti nanyain kita, karena ternyata itu telepon penting, ucap Irene. Oke. Lo yang harus tanggung jawab, tunjuk Dewa ke arah Irene dan kemudian mengangkat panggilan di telepon Bella. Revan masuk ke dalam restoran yang tadi disebutkan alamatnya oleh si pengangkat telepon sang istri. Tentu saja, Revan begitu khawatir
dengan istrinya yang entah sedang bertemu dengan siapa di restoran tersebut. Revan mengedarkan pandangannya untuk mencari sosok Bella, dan akhirnya dia melihat Bella yang duduk menyamping bersama dua orang pria dan wanita. Revan sangat yakin kalau si pria itu yang mengangkat telepon darinya tadi. "Sayang, ternyata kamu di sini." Bella terkejut karena melihat sang suami datang dan langsung mencium pipinya di hadapan Dewa dan Irene. Revan, ayo kita pulang. Aku ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Maaf ya, Bella saya ambil paksa karena darurat." Dewa dan Irene langsung mengangguk. Setelah berpamitan, akhirnya Bella mengikuti sang suami keluar dari dalam restoran tersebut. "Aku bawa mobil sendiri," ucap Bella. "Baiklah, aku akan berada di belakang. Kamu duluan ya." Bella mengangguk. Kemudian mereka pun meninggalkan restoran tersebut dengan membawa kendaraan sendiri-sendiri. Setelah sampai di rumah, Revan langsung mengajak Bella untuk bicara. Dia akan menceritakan semuanya kepada sang istri tentang kronologi kejadian sebelum Lisa mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh dirinya. Tentu saja itu membuat Bella benar-benar syok dan terkejut. Revan telah membunuh calon bayi dari Lisa, yang notabene adalah wanita yang pernah ada di dalam hidupnya. "Lalu bagaimana keadaan Lisa sekarang? Kenapa kamu tidak memberitahuku, Revan?" "Sekarang Lisa sedang dioperasi untuk pengangkatan janinnya. Aku tidak bisa menghubungimu karena tidak membawa ponsel. Maafkan aku." Bella menghela nafas lega. Ternyata suaminya tidak membalas pesannya karena tidak membawa ponsel. "Kalau begitu, ayo sekarang kita ke rumah sakit dan melihat keadaan Lisa. Apakah dia sudah selesai operasi atau belum?" Bella menarik lengan suaminya agar segera berdiri. Revan sebenarnya masih merasa khawatir dan ragu untuk bertemu dengan Lisa. Ia begitu takut kalau misalkan Lisa menuntutnya karena telah berhasil menghilangkan nyawa janinnya. "Aku takut, sayang. Tadi reaksi Lisa benar-benar menakutkan. Dan dia mengamuk pada saat akan dioperasi karena tidak mau dokter mengangkat janin yang ada di dalam rahimnya. Lisa mengira bahwa janin itu masih hidup, dan dia terlihat sangat stres dan tertekan," ujar Revan menunduk. Tangannya ia gunakan untuk mengusap wajah, terlihat frustasi. Bella menyentuh lengan Revan dan mengelusnya pelan. "Kamu yang tenang. Pasti Lisa akan mengerti kalau sudah dijelaskan. Yang penting, kita ke rumah sakit terlebih dahulu untuk melihat kondisi Lisa saat ini," ucap Bella tersenyum. Memberi semangat kepada sang suami agar Revan tidak terlalu khawatir dan tertekan. Akhirnya setelah merasa lebih baik, Revan merangkul bahu Bella dan mengajaknya untuk pergi ke rumah sakit. Sepertinya dia akan kuat kalau ada Bella di sampingnya. Sungguh Revan sama sekali tidak bisa berpikir jernih tanpa Bella. Ternyata Revan memang sudah mulai bergantung kepada istrinya. Akhirnya Bella dan Revan menuju ke rumah sakit dan Revan yang menyetir. Meskipun tadi sempat terjadi perdebatan antara Bella dan Revan, karena istrinya itu ingin menyetir mengingat kondisi Revan yang masih tidak stabil. Bersama